Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 6B rahimakumullah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita memasuki KD yang baru, yaitu KD 3.9 tentang memahami perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi ya. Jadi kalian harus memahami pentingnya atau perlunya memelihara kebersihan alat reproduksi dan di sekitar alat reproduksi kalian ya. Baik. Apa itu alat reproduksi ya? Kenapa harus dijaga? Karena apa? Karena alat reproduksi itu merupakan bagian yang sangat penting ya, dan memiliki fungsi yang sangat penting ya. Sehingga kesehatan alat reproduksi kalian harus dijaga dengan baik. Harus dijaga kesehatannya ya, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa ya menyebabkan terjadinya penyakit pada kesehatan reproduksi kalian. Nah, secara umum memang penyakit yang terjadi dalam alat reproduksi itu banyak terjadi pada perempuan. Namun laki-laki juga bisa terkena penyakit ini ya. Banyak. Laki-laki juga banyak ya. Maka penting bagi kalian untuk menjaga kesehatan alat reproduksi kalian. Karena apa? Kalian sekarang udah remaja, jadi harus bisa untuk menjaga kebersihan diri kalian sendiri ya. Enggak orang tua kalian udah besar, udah enggak boleh ya. Maka harus kalian menjaga kebersihan kalian sendiri. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dua, yaitu manfaat dan juga tujuan. Manfaatnya yang pertama itu ya dibaca ya. Kulit di sekitar alat reproduksi sehat. Nah, jadi kulit di sekitar reproduksi itu sehat. Kemudian aktivitas buang air atau buang air besar tidak terganggu ya. Kemudian dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Adapun tujuannya yaitu memelihara fungsi alat reproduksi kalian. Kemudian mencegah ya. Karena memelihara itu akan bisa mencegah penyakit pada alat reproduksi kalian. Kemudian meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas kalian sehari-hari ya. Kalau baik itu ya. Baik. Nah, untuk atau agar alat kesehatan reproduksi kalian itu terjaga, maka kalian harus melakukan cara-cara tertentu atau melakukan cara-cara tertentu. Nah, untuk apa? Untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kalian. Nah, yang disebabkan apa? Ya, bisa disebabkan oleh virus ya, atau disebabkan oleh bakteri atau yang lainnya. Nah, maka kalian perlu tahu cara menjaga kebersihan alat reproduksi ini dan penyakit akibat kebersihan alat reproduksi kalian tidak terjaga. Nanti akan Ustaz sebutkan 3 ya. Dan cara menjaga kebersihan alat reproduksi itu seperti apa? Baik. Nah, ini merupakan cara menjaga kebersihan alat reproduksi kalian. Kurang lebih ada 6 ya. Nah, yang pertama adalah membersihkan diri dengan baik setelah buang air. Nah, di agama kita juga mengajarkan ini ya. Sholat kalian tidak sah jika kalian tidak membersihkan dulu. Misalkan kalian buang air kecil, kalian harus bersihkan dulu ya, baru wudhu. Nah, namanya apa? Ingat, istinja namanya ya, istinja. Jadi kalau kalian setelah buang air kecil atau buang air besar, maka harus bersihkan terlebih dahulu, namanya istinja, bersihkan dengan air, baru wudhu. Baru sholat. Nah, kalau kalian setelah buang air kecil atau buang air besar langsung wudhu, maka tidak sah. Tidak sah karena di situ masih ada kotoran. Nah, ini juga untuk apa? Untuk menjaga kebersihan diri kalian, ini fungsinya ya. Gimana caranya? Basuh anggota tubuh setelah buang air kecil maupun air besar dengan air bersih. Nah, itu disebut istinja tadi ya. Kemudian gunakan tangan kiri saat membasuh. Ini di antara adab ya, di antara adab, karena sesuatu yang buruk lakukan dengan tangan kiri. Gunakan sabun setelah buang air besar. Nah, ini penting sekali ya. Gunakan sabun ya, karena supaya apa? Supaya menjaga kebersihan tadi ya. Kemudian cuci tangan dengan baik setelah buang air besar. Ini juga yang sering tidak kalian lakukan ya. Ya, mungkin, tapi insya Allah kalian juga melakukan ini ya. Jadi setelah buang air besar kan cebok tuh, atau buang air kecil kan juga memegangi alat kelamin. Nah, saat memegangi alat kelamin pun juga pakai tangan kiri ya. Bersihkan dengan air. Tapi kalau saat kalian buang air besar, maka basuh dengan air dan juga dengan sabun supaya tambah bersih. Nah,
Kemudian gunakan handuk atau tisu kering. Nah, setelah kalian membasuh dengan air, maka bersihkan air tadi dengan tisu atau handuk. Supaya apa? Supaya tadi airnya hilang sehingga tidak apa? Tidak lembab. Nah, tidak lembab. Karena apa? Kalau lembab itu di situ muncullah bakteri-bakteri tadi sehingga menyebabkan penyakitnya tadi. Nah, kemudian gunakan celana dalam yang kering dan bersih. Nah, penting sekali nih. Jangan gunakan celana dalam kondisi basah. Ya. Apalagi kotor. Pasti kenapa? Itu bisa memicu munculnya penyakit seperti jamur ya. Dan lain-lain. Nah, maka gunakan celana dalam yang bersih dan ganti dengan rutin. Ya, ganti. Jangan habis olahraga berkeringat, mandi pakai lagi celana dalamnya. Jangan. Ganti. Nah, jangan jorok, intinya jangan jorok. Kemudian mencuci pakaian yang kotor. Nah, cuci pakaian yang kotor, jangan dipakai lagi. Kalau pakaian sudah kotor, ganti, cuci, ganti yang bersih. Nah, kemudian gunakan pakaian yang longgar. Gunakan pakaian yang longgar ya. Maksudnya tidak terlalu ketat gitu ya. Karena apa? Yang sesuatu yang ketat-ketat itu bisa membuat tubuh menjadi lembab ya. Lembab. Kemudian gunakan toilet saat buang air. Nah, ini penting ya. Nah, ini termasuk adab juga ya. Di era seperti ini, nah, kalian harus cari kalau mau buang air kecil, apalagi buang air besar, maka cari toilet ya. Cari ruang yang tertutup ya. Untuk menjaga aurat kalian dan lain-lain ya. Ya. Jangan sembarangan. Ya, ada pohon besar, kencing di situ, padahal di situ ramai. Nah, ini kan nggak benar. Ini adab-adab Islaminya nggak ada. Ya, maka harus cari toilet. Ya, kemudian lakukan bersihkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh penyakit akibat tidak terjaganya alat reproduksi kalian. Ada 3 ya di sini yang saya sebutkan. Ada infeksi saluran kencing, kemudian ada kudis ya, kemudian ada uretritis. Nah, ya. Kita bahas secara singkat saja ya. Infeksi saluran kencing itu disebabkan diantaranya oleh bakteri, ya, jamur ataupun virus. Ya. Berawal dari apa? Berawal dari kalian tidak menjaga kesehatan alat reproduksi tadi, misalkan pakai sesuatu yang kotor sehingga bisa memicu infeksi ya. Nah, kebersihan alat reproduksi sangat mempengaruhi terjadinya infeksi saluran kencing. Nah, ini kebersihan alat reproduksi kalian. Nah, gejalanya apa ya? Tuh ada 5 di sini diantaranya. Rasa panas ya, rasa ingin kencing namun hanya sedikit yang keluar, warna kencingnya pekat, rasa sakit pada perut bagian bawah, dan bau menyengat pada air kencing. Nah, coba dilihat di gambar ya. Ureter itu saluran kencing. Ya. Nah, penyakit yang disebabkan infeksi saluran kencing ini biasanya terjadi di beberapa tempat, di antaranya di ginjal, ureter, kandung kemih maupun uretra. Namun biasanya infeksi ini banyak yang terjadi di mana? Di kandung kemih ya, kidney itu ya, dan juga uretra. Kidney itu namanya kantong kemih ya. Nah, kemudian kudis. Nah, kudis itu apa? Itu kayak bisul merah dan rasa gatal yang sangat. Nah, gitu ya. Nah, kudis ini disebabkan oleh tungau atau hewan nih. Ya. Sarcoptes scabiei. Nah, tungau ini, hewan ini itu berkembang biak pada kulit. Nah, dan bertelur di sana. Dan kemudian ketika rasa gatal itu kalian rasakan, kalian biasanya menggarukkan. Nah, itu menyebabkan luka dan juga infeksi pada kulit kalian. Itu dilihat di gambar. Nah, baik. Kudis ditularkan melalui kontak langsung dengan kulit penderita dan kontak dengan benda-benda di pakaian penderita. Nah, ini kalian jangan sering tukar-tukar sama baju sama teman kalian ya. Bajunya habis dipakai apa kalian pakai ya. Kemudian apalagi celana dalam, jangan sampai kalian tukaran celana dalam sama teman kalian ya. Karena ini berbahaya. Kalau teman kalian itu ada penyakit, kalian bisa tertular. Ya, maka jangan asal sembarangan tukar-tukar celana dalam.
baju ya, maka kalian harus menjaga diri kalian juga ya. Nah, cara agar terhindar dari penyakit ini yaitu dengan apa? Dengan mencuci pakaian dan pakaian kalian atau pakaian dalam kalian dengan bersih, dengan sabun ya. Jangan gunakan handuk sendiri-sendiri. Nah, jangan tukeran handuk juga. Karena di situ kan biasanya sering buat bersihin ini ya, setelah mandi bisa bersihin pakai handuk. Kalau kalian gunakan itu, kalau si temanmu ini ada penyakit, kalian bisa tertular. Misalkan tidak hanya kudis, panu dan lain-lain sebagainya juga bisa tertular. Nah, tidur di tempat yang terpisah ya. Tidur di tempat yang terpisah. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, ini penting ya. Pokoknya intinya tuh jangan jorok ya, jangan jorok. Seorang muslim harus menjaga kebersihan diri ya, dan juga sekitar ya. Nah, sebagaimana dalam hadis ya, at-tahuru satrul iman ya, bersuci adalah sebagian dari iman. Bersuci di sini apa aja? Juga kebersihan itu tadi ya. Baik. Nah, kemudian uretritis. Uretritis adalah kondisi di mana uretra ya atau saluran kencing mengalami infeksi dan peradangan. Gejala utamanya itu rasa sakit, panas saat buang air kecil, dan sering merasa ingin buang air kecil. Nah, gejala uretritis itu mirip dengan saluran kencing namun penanganannya yang berbeda. Uretritis disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Bakteri yang ada pada genital bisa menyebabkan uretritis jika masuk ke uretra ya. Baik. Bakteri apa yang menyebabkannya? Ada di sini disebutkan ada 3 ya. Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium. Oh, ini ya nama-nama bakterinya ya. Dan juga virus yang bisa menyebabkan uretritis ada HPV, ada HSV, ada JMV. Nah, demikian ya untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.